Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini, saya akan sharing materi tentang job order costing atau metode harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur. Untuk menentukan harga pokok setiap pesanan pada perusahaan manufaktur, ada dua metode yang biasa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada job order costing atau metode harga pokok pesanan, dan juga ada proses costing atau metode harga pokok proses. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai metode yang pertama, yaitu job order costing atau metode harga pokok pesanan. Dalam praktiknya, harga pokok pesanan termasuk metode penghitungan terkait dengan biaya produksi yang dibebankan dalam suatu pesanan tertentu. Nah, untuk mendapatkan biaya atau harga pokok produk per unit, kita bisa membagi harga total atau total biaya produksi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan untuk pesanan tersebut. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing, yang pertama yaitu proses pengolahan produknya ini terjadi secara tidak terus-menerus atau terputus-putus. Proses produksi hanya terjadi ketika ada pesanan yang masuk ke perusahaan manufaktur tersebut. Ciri yang kedua yaitu produk yang dihasilkan ini bersifat variatif. Artinya standar dari satu pesanan dengan pesanan yang lain ini berbeda, tergantung dari standar yang diinginkan oleh si pemesan. Kemudian ciri yang ketiga yang terakhir adalah untuk perusahaan manufaktur yang menggunakan metode job order costing atau harga pokok pesanan, ini biasanya tidak memiliki persediaan barang jadi di gudang. Nah, artinya setiap order atau pesanan yang masuk kemudian dikerjakan oleh perusahaan tersebut, setelah selesai pesanan tersebut langsung dikirim kepada pemesannya, sehingga perusahaan tidak memiliki persediaan di gudang. Dan selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri metode pengumpulan biaya produksi pada job order costing. Yang pertama, biaya produksi digunakan apabila perusahaan memproduksi barang yang dipesan oleh pemesan, dan untuk setiap jenis bahan yang diproduksi ini harus dihitung harga pokoknya secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, biaya produksi tersebut dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung dan juga biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga, biaya produksi langsung ini terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang keempat, biaya tidak langsung ini terdiri dari biaya overhead pabrik dan dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Dan yang terakhir, harga pokok per unit dari pesanan bisa dihitung saat pesanan tersebut telah selesai dengan membagi jumlah total biaya produksi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk pesanan tersebut. Pada metode harga pokok pesanan atau job order costing, perusahaan membutuhkan sebuah tempat untuk mencatat biaya-biaya produksi yang terjadi secara terperinci. Karena biaya produksi satu pesanan dengan pesanan yang lainnya tentu berbeda. Nah, kartu yang berfungsi sebagai rekening pembantu untuk mencatat biaya produksi tiap pesanan ini disebut dengan kartu harga pokok pesanan atau job order sheet. Dan berikut ini adalah format dari job order sheet atau kartu harga pokok pesanan.
Dan selanjutnya kita akan mencoba mengisi kartu harga pokok pesanan atau job order sheet dengan contoh kasus yang disajikan. Kita akan coba masukkan informasi yang sudah kita peroleh dari kasus yang sudah disajikan tadi. Sekarang kita masukkan ke dalam kartu harga pokok pesanan. Yang pertama kita tuliskan dulu identitas dari pesanan tersebut. Nama perusahaan, kemudian kartu harga pokok pesanan di baris berikutnya. Kemudian kita isikan identitas dari pesanan tersebut. Ya, nomor pesanannya kita masukkan nomor 00314, kemudian jenis produksinya adalah meja kantor set, tanggal pesanannya tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal selesainya adalah 29 Desember 2020. Pemesannya adalah Tuan Taufik dan sifat pesanannya segera. Jumlahnya 100 set dengan harga jual Rp200.000 per unit. Kemudian kita masukkan informasi biaya bahan baku. Ya, kita anggap pesanan ini dikerjakan atau mulai dikerjakan oleh PT Panmas pada tanggal 2 Oktober. Maka bahan bakunya kita isi dengan informasi bahan baku pada contoh kasus tadi. Kayu dengan ukuran 4x6 x 300 sebanyak 250 potong dengan harga Rp5.000.000. Kemudian yang kedua kayu dengan ukuran 2 x 20 x 300 sebanyak 200 potong seharga Rp6.000.000. Kemudian kayu dengan ukuran 2 x 3 x 300 sebanyak 100 potong seharga Rp500.000. Kemudian triplek sebanyak 25 lembar seharga Rp375.000 dan cat sebanyak 50 kaleng seharga Rp500.000. Sehingga untuk biaya bahan baku totalnya adalah seharga Rp12.375.000. Selanjutnya kita masukkan informasi dari biaya tenaga kerja. Jam kerja yang digunakan adalah 1000 jam kerja dengan total jumlah jam kerja sebanyak Rp2.000.000. Kemudian selanjutnya kita isikan informasi biaya overhead pabrik. Dasarnya adalah dari biaya tenaga kerja langsung dengan tarif 70% dari BTKL, sehingga biaya overhead pabrik adalah sebesar Rp1.400.000. Nah, jika ketiga komponen biaya produksi ini dijumlahkan, biaya bahan baku sebesar Rp12.375.000 dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp2.000.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.400.000, maka total untuk biaya produksi adalah sebesar Rp15.775.000. Bagaimana mudah bukan untuk mengisi job order sheet atau kartu harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order cost. Video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini, dan di video pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jika terpaksa untuk melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.